الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه وليبلونكم الله بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. معاشر المسلمين jemaah Jumat rahimakumullah. Pada momentum ibadah Jumat kali ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan, sekaligus senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita banyak-banyak nikmat kepada kita. Karena sangat banyaknya kita bisa, terkadang kita lupa tidak merawat dan mensyukurinya. Di antara nikmat itu seperti nikmat sehat, nikmat takwa, dan juga yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Semua nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pasti tidak bisa kita hitung satu persatu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam mewujudkan rasa syukur kita, marilah kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillah, baik saat mendapatkan nikmat maupun kita ditimpa musibah. Karena perlu kita sadari, nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita lebih banyak dari masalah dan musibah yang kita hadapi. Dan rasakan dengan syukur dalam berbagai kondisi apapun. Mudah-mudahan Allah akan selalu menyayangi kita. Allah akan selalu mencintai kita dalam kondisi apapun, dan nikmat darinya akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Allah pun telah menjanjikan dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Semoga kita bukanlah hamba yang kufur akan nikmatnya Allah, sehingga kita bisa terhindar dari adab, musibah dan malapetaka dan kehidupan kita selama di dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah.
Dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah lepas dari nikmat, dan begitu juga tak akan bisa lepas dari musibah dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Saat mendapatkan nikmat dan saat menghadapi musibah, agama Islam telah memberikan panduan dengan senantiasa memegang dua prinsip, yakni asyukru indan ni'am, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan as-sabru indal musibah, bersabar saat mendapatkan musibah. Kedua hal ini pun bisa menjadi ukuran keimanan seseorang yang akan menjadikannya kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan yang terus mengalami perubahan ini. Allah SWT sudah menegaskan bahwa manusia akan selalu diberi cobaan, musibah yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini, sabar menjadi perisai dan senjata bagi orang yang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Perasaan takut, kelaparan, kekurangan bekal, harta dan jiwa, dan buah-buahan adalah ujian yang bakal kita hadapi dalam kehidupan ini. Tidak ada yang melindungi kita dari ujian-ujian berat itu selain jiwa kesabaran yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lalu siapakah orang yang bersabar itu? Diterangkan dalam ayat selanjutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 156, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua itu dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Musibah adalah ujian dari Allah sekaligus wujud cintanya pada hamba-Nya. Cinta dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada hamba-Nya yang kuat dalam menghadapi masalah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Idhamul jazaa'i ma'idhamil bala' wa inna Allah idza habba qauman abtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita sahih." Yang artinya besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum maka Dia akan menguji mereka. Oleh karena itu barang siapa ridho atau menerima cobaan tersebut maka baginya keridhaan, dan barang siapa murka maka baginya kemurkaan. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa optimis dan terus sabar dalam menghadapi segala macam cobaan. Dalam menghadapi segala macam musibah, memang terkadang pesimis terus menghantui kita. Semakin menambah berat beban besarnya ombak lautan yang kita hadapi, semakin menambah berat beban dalam menghadapi musibah dan cobaan. Namun sebenarnya bukan besarnya ombak lautan yang kita hadapi, melainkan perahu kitalah yang terlalu kecil untuk mengaruhinya. Bukan besarnya masalah yang kita hadapi, melainkan kesabaran Allah. Kesabaran kitalah yang terlalu kecil untuk menghadapinya. Perlu disadari bahwa sikap sabar ini bukan berarti menyerah terhadap kondisi yang ada. Sabar itu harus diiringi dengan ikhtiar untuk menghadapi ujian yang ada, bukan lari dari ujian itu sendiri. Ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat dan berpengalaman dalam menghadapi ujian-ujian yang nantinya pasti akan datang. Lari dari ujian hidup
bukanlah solusi untuk menyelesaikannya. Karena jika kita lari dari ujian dan masalah hidup, maka bersiaplah untuk menghadapi masalah-masalah yang lebih besar lagi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Sabar itu seperti payung yang tidak akan bisa menghentikan hujan, namun akan melindungi kita dari air yang membasahi sehingga kita masih akan tetap bisa berjalan di tengah derasnya hujan. Kesabaran tidak akan bisa menghilangkan musibah, namun kita akan tetap tegar dan melewatinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang sabar adalah dia yang tidak lemah. Orang yang sabar adalah dia yang kuat menghadapi segala macam cobaan. Orang yang sabar adalah dia yang sangat-sangat tabah menghadapi segala macam ujian dari Allah. Mendapatkan sakit, beliau bersabar. Mendapatkan nikmat berupa musibah dan yang lainnya, dia tetap bersabar. Maka dia yang tidak lemah, tidak mudah patah semangat atau menyerah. Sifat sabar ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika umat Islam menjadi minoritas dan ditindas di kota Makkah. Tak ada yang berpaling, tidak ada yang menyerah. Bahkan umat Islam berjuang di jalan Allah, jihad fi sabilillah, berjuang mati-matian di jalan Allah untuk membela agama Islam. Rasulullah juga tidak mengeluh, tidak pernah mengeluh sama sekali. Bahkan jika Rasulullah dijahati, dimusuhi, diperangi, Rasulullah selalu mendoakan orang-orang yang memusuhinya supaya mereka mendapatkan hidayah. Bukan sebaliknya, Rasulullah tidak membenci mereka. Rasulullah tidak membenci orang-orang yang memerangi Islam. Justru Rasulullah mendoakan supaya mereka semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa sadar dan menjadi orang yang memeluk agama Islam. Tak ada yang berpaling, menyerah dan kompromi sosial akidah Islam. Semua tetap tegar, tetap tegas dan kuat meskipun dalam siksaan kaum Quraisy. Demikian pula ketika di masa pasca hijrah di Madinah. Pasca hijrah di Madinah, mereka tetap sabar dan tahan banting dengan pasukan yang jumlahnya lebih sedikit. Ketika menahan diri, mereka bersabar. Ketika perang terbuka pun mereka bersabar. Dengan modal kesabaran ini, maka umat Islam awal tersebut meraih kemenangan yang sangat dahsyat, kemenangan gemilang. Orang-orang yang sabar dan kuatlah yang akan disertai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan sebagaimana terdapat dalam firman Allah surah Al-Imran ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Yang artinya, dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak batas semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah tentang pentingnya bersyukur atas nikmat Allah, tentang kesabaran dalam menghadapi berbagai masalah dan musibah yang sudah menjadi tuntunan, menjadi sunnatullah harus dihadapi oleh manusia.
Semoga kita bisa termasuk orang-orang yang kuat. Semoga kita bisa termasuk orang-orang yang sabar dalam menghadapi segala macam ujian yang Allah berikan kepada kita. Orang yang kuat dan sabar dalam menghadapi segala bentuk permasalahan dalam hidup, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillah wa kafa wa salli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun أوصيكم ونفسي بتقوى الله علي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسلوك المحترة والشداد والمحال ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين العامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.